nisfu sa' insyaallah. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama kita hormati Tuan Guru kita bersama Abuya Al-Ustaz Zulhendri Rais yang banyak mengajarkan kita tentang ilmu agama, yang banyak memperhatikan kita, khususnya menjelaskan kepada kita bagaimana ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Harapan terbesar kita mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah daripada segala mara bahaya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga juga keluarga beliau, anak beliau, istri beliau, dan sampai insya-Allah nanti keturunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama juga kita hormati para pengurus BKM Masjid Nurul Huda dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita duduk di waktu yang sangat begitu mulia ba'da salat subuh, dan ini adalah waktu-waktu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus bagi orang-orang yang terjaga di waktu-waktu semisal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya mereka. Pagi hari mungkin bagi sebagian seorang itu ya mungkin ketika udah jam 7 pagi, jam setengah 8 ketika masuk kantor. Pagi hari itu ya begini. Waktu fajar itu baru pagi hari. Ya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang begitu besar. Oleh sebab itu kita beruntung termasuk orang-orang yang masih insya-Allah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga waktu-waktu yang mulia ini. Itu Sayyidil Habib Umar, saya punya guru, beliau sering menekankan kalau melihat bagaimana kondisi kita yang sudah enggak mungkin lagi memang mengimbangi amal-amal ibadah-ibadah daripada orang-orang sebelum kita. Ya, kita ini sudah keluar jalur sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Tapi seakan-akan hidup kita ini menyembahnya sedikit, ya, kebanyakan ada di antara kita yang menentang sama Allah, ya sekurang-kurangnya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita daripada kodrat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salafun salihin, begitu juga ulama-ulama kita terdahulu, mereka betul-betul menjaga hak-hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita dengar salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, yang mana habis waktunya untuk membaca Al-Quran setiap hari 10 juz. Sayyidina Uthman bin Affan juga demikian. Beliau setiap malam solat tahajud, solat malam. Memang enggak banyak solatnya, cuma 2 rakaat. Tapi di dalam 2 rakaat tersebut beliau mengkhatamkan Al-Quran. Begitu juga sahabat, salah satunya di antaranya adalah Tamim Ad-Dari, yang juga beliau terkenal adalah orang yang senantiasa setiap malamnya di dalam salatnya mengkhatamkan Al-Quran. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini adalah cucunya Rasulullah, putri daripada Sayyidah Fatimah.
Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin juga sama, habis waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya juga agak banyak, setiap malam cuma 1000 rakaat solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakala mereka habis waktu mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, dan memang itulah hakikat. Mereka merasa, mereka tahu, mereka sadar diri mereka itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita bandingkan dengan keadaan kita, orang-orang di akhir zaman, itu Habib Alawi bin Abdullah bin Aidrus bin Syahabuddin. Habib Alawi ini kakek daripada Habib Abdullah bin Syahab, kita punya guru. Habib Alawi ini putranya, abahnya beliau. Habib Alawi ini orang Tarim. Abahnya itu Habib Abdullah bin Idrus, dimakamkan di Palembang. Itu di Palembang itu setiap bulan Sya'ban, sebelum ada pandemi itu ada namanya ziarah kubra di penghujung bulan Sya'ban. Salah satunya yang diziarahi adalah Habib Abdullah bin Idrus, abah daripada Habib Alawi. Habib Alawi ini murid daripada sahib yang mengarang kitab Bughyah Mustarsyidin, Al-Imam Al-Habib Mufti Diyar Al-Hayy Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Itu Habib Alawi Ainut Tarim, Qalbut Tarim, hatinya orang Tarim, matanya orang Tarim. Itu beliau pernah mengatakan, orang zaman sekarang ya fata kulla syai' wadda'u kulla syai' wa taraku kulla syai'. Ya, orang-orang di zaman sekarang ini mereka meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu ditinggalkan. Fadilah yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan. Terlebih-lebih sebenarnya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad ini terlalu gampang. Memang terlalu gampang kita. Tak ada satu umat yang bisa bikin Nabi itu cemburu, tuh nggak ada. Seorang Nabi bisa sampai cemburu dengan satu umat tuh nggak ada, kecuali umat Nabi Muhammad. Itu diceritakan, dinukil juga oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mudzakarahnya. Ada hadis yang cukup panjang ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ke atas langit. Ada sifat-sifat umat akhir zaman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang hidupnya belakangan diciptakan oleh Allah, tapi yang paling pertama masuk ke dalam surga. Jadi itu nanti kita di yaumil kiamah tidak boleh ada umat-umat yang lain masuk dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad yang paling terlambat masuk surga sudah masuk surga dulu. Ya, ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa minta, ij'al hadza ummati, ij'al hadza li ummati. Jadikanlah itu sebagai umatku ya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah itu sebagai umatku. Kemuliaan itu untuk umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ummat Ahmad. Itu adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sifat-sifat, di antaranya ibadah mereka enggak banyak tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketika diminta oleh Nabi Musa, untuk saya ya Rasul, ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, semua jawaban Allah sama. Itu adalah untuk umatnya Ahmad atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa putus asa, pasrah, udahlah ya, nggak bisa jadi kemuliaan tersebut nggak bisa untuk umatku, ya Allah, aku aja jadi umat Nabi Muhammad. Nggak bisa itu jadi umatku, ya udah aku aja jadi umat Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kedudukanmu sudah sebagai rasul. Ini seorang rasul, bukan sebagai rasul yang biasa. Nabi Musa ini di antara 25 rasul atau nabi yang wajib kita imani, yang wajib kita hafal nama-namanya. Itu beliau ini termasuk daripada 5 orang yang ulul azmi. Ya, kalau kita diajarkan itu, kalau gampang untuk menghafal nama 5 ulul azmi itu singkatannya mimin, itu sudah sesuai urutan. Yang pertama mimnya adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wa assalam. Itu adalah nabi-nabi ulul azmi, bukan sembarangan. Dan beliau juga kalimullah, ya, udah nabi, rasul, kalimullah pula. Paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran. Tapi beliau tinggalkan semua itu demi untuk bisa jadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kemuliaan itu yang begitu besar.
Oleh sebab itu hadirin, tadi juga kita baca masalah hadis yang dibacakan oleh guru kita Buya Ustaz Zulhendri Rais, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW saking sayangnya kepada kita. Itu dikatakan Nabi Muhammad itu setiap malam bengkak kakinya, bengkak kakinya, enggak jarang sampai keluar darah dari tubuh beliau. Tujuannya itu tadi, setiap malam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Itu saja yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah Nabi itu mengkhususkan doa-doa beliau itu untuk ajak keluarga beliau, untuk anak beliau, untuk istri beliau, untuk orang-orang terdekat beliau. Kalau memang mereka dapat doa, tapi Nabi Muhammad SAW juga pasti mendoakan lebih kepada umat-umatnya. Bahkan kan sama kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu di akhir hayatnya itu yang disebut adalah umat, bukan anak, bukan ibni, auladi atau zaujati, azwaji, enggak. Yang disebut adalah ummati. Ini udah dalam keadaan genting. Ya, Nabi Muhammad dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan genting. Kita kalau sudah dalam keadaan genting, pasti yang paling kita sebutkan itu adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam yang paling berarti dalam hidup kita. Dan itu tidak disebut oleh Nabi Muhammad kecuali umatku. Oleh sebab itu gampang sebenarnya kita ini jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah enggak banyak tapi pahalanya banyak. Ya, ibadahnya enggak bisa full, tapi seakan-akan kalau pandai kita di dalam mengatur waktu itu diibaratkan kayak kita full dalam satu hari itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tadi sebagaimana kita baca hadisnya itu, sampai Allah Subhanahu wa taala merasa tak enak, apa rupanya yang diminta oleh kekasihku Muhammad. Makanya diutuslah oleh malaikat Jibril, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah sudah tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, tapi supaya ada skenario, ya. Sama kayak kita nonton film Ku Menangis itu, ya, Suara Hati Istri, ujung-ujungnya udah tahu, ya, cuman skenarionya ada, ya, ujung-ujungnya udah tahu itu suaminya nanti yang selingkuh ketabrak, ya, akhir-akhirnya ujung-ujungnya menyesal, gitu-gitu aja. Ya, berapa tahun kita nonton itu aja isinya. Wah, ibu-ibu setiap hari nonton itu terus, ya, dan menangis pula setiap hari nonton itu. Subhanallah. Ini kadang-kadang juga perlu kita perhatikan, ya. Bapak-bapak milih-milih sekarang kalau mau pasang TV itu, kalau bisa antena-antena itu gak usah dipasang lah. Kadang-kadang ini Masya Allah, kita nih memang otak manusia ini akan berpikir sesuai apa yang dia lihat, ya. Kadang lucu juga, suami pulang dari kerja terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, istri udah mulai curiga karena habis nonton tadi Suara Hati Istri, Ku Menangis itu tadi. Oh, ini suamiku sudah mulai macam-macam di luar sepertinya, ya, kayaknya dia udah mulai selingkuh dengan sekretarisnya, padahal petani di sawah. Mana pula petani ada sekretaris pula. Tapi itulah kalau sudah terdoktrin, ya, kalau sudah terdoktrin, ya, akhirnya jadi pikiran macam-macam. Oleh sebab itu perlu juga untuklah kita pilih-pilih lah tontonan-tontonan, khususnya anak-anak kita, istri-istri kita. Kalau enggak kita juga yang kacau tu nanti. Ala kulli hal, Al-Habib Umar, saya punya guru, beliau sering menekankan kita ini bukan orang-orang yang hebat seperti dulu, ya, yang habis waktu mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufiq atau qasidah yang sering kita baca itu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Itu dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau pernah satu kali didatangi oleh muridnya karena beliau ini Masya Allah waktunya itu rapi. Waktunya beliau itu sehari-hari itu rapi, ibadah full. Bahkan dikatakan di antara maghrib dan isya-nya saja, antara maghrib dan isya, ya, itu maghrib dan isya itu kalau sekarang 18.20, isya 19.34, berarti kan cuma 1 jam 14 menit. Itu dalam 1 jam 14 menit amal beliau juga sama, enggak banyak, cuma baca la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, salawat sama Nabi 25.000 kali, istighfar 25.000 kali. Itu antara maghrib dan isya. Wah, banyak lagi, itu cuma maghrib dan isya. Dan bagaimana kehidupan beliau dalam satu harinya, bahkan dikatakan rumah beliau itu di kota Masileh. Kota Masileh itu 15 menit dari kota Tarim. Itu dilihat ketika masa hidupnya beliau, rumah beliau itu paling bercahaya. Kenapa?
dikatakan tidaklah setiap ruangan yang ada di rumah beliau setiap hari kecuali beliau khatamkan Al-Quran. Bahkan rumah beliau itu sebenarnya nggak tinggi, tapi nampak kalau dari jauh banyak rumah-rumah yang lebih tinggi daripada rumah beliau, tapi nampaknya kalau dari jauh rumah beliau itu paling tinggi. Agak aneh. Kalau dari dekat nampak sama aja, tapi kalau dari luar, dari jauh nampaknya lebih tinggi. Orang tanya, ya Habib, kenapa kok bisa nampaknya rumah engkau itu tinggi betul? Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Na'am. Ya, tidaklah setiap anak tangga daripada rumahku semuanya sudah aku khatamkan Al-Quran." Nah, semuanya sudah dikhatamkan Al-Quran. Tapi apa yang beliau katakan di dalam syair beliau? Beliau mengatakan, "Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil 'idham ar-ramah." Ya Allah, ya Tuhan, enggak ada amalnya kami ya Allah. Udah kayak gini, enggak ada amal, kata beliau. Wa kasbuna kulluh zalal, dan semua usaha kami semuanya sirna ya Allah. Lakin lana fika amal. Cuman yang ada pada diri kami adalah harapan kepada Engkau. Tuhyil 'idham ar-ramah. Engkau menghidupkan tulang belulang yang busuk ini ya Allah. Sudah banyak ibadahnya sampai dikatakan muridnya datang kepada beliau itu dulu belum ada jam. Ya, sekarang kan sudah ada jam tangan, ada di handphone udah ada jam, di mana-mana ada jam. Dulu nggak ada jam, orang-orang masih ada waktu itu, baru ada muncul arloji. Arloji itu kan biasa diputar baru hidup, diputar baru hidup. Datang ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Habib, ini ada hadiah sedikit supaya Habib waktunya sudah merotab, sudah berapi, ini supaya lebih rapi lagi Habib." "Oh Masya Allah, apa ini arloji?" "Oh Masya Allah. Ah, ini gimana cara kerjanya?" Ya, cara kerjanya gimana? Gini Habib, nanti Habib setiap hari atau sehari 2 kali itu Habib putar, nanti baru bisa ketahuan waktunya. Kalau nggak diputar, kalau diputar nggak, ya nggak hidup Habib. "Oh gitu, ya udah untuk kamu saja. Balik kan, ini saya terima, saya sedekah lagi untuk kamu." "Loh kenapa Habib tidak suka?" "Enggak, saya untuk mutar waktunya udah nggak ada lagi. Untuk mutar jam itu udah nggak ada waktu lagi. Habis waktu mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Tapi itu enggak pernah di dalam hati mereka merasa, "Oh saya ini adalah orang yang paling banyak amal." Itulah tadi kata Habib Alawi bin Abdullah bin Syahabuddin, orang sekarang fata kulla syai', dia ketinggalan segala sesuatu. Wa taraka kulla syai', dia ketinggalan segala sesuatu, dan dia tinggalkan segala sesuatu. Wadda'u kulla syai'. Tetapi orang zaman sekarang ini dia merasa dia dapat segala sesuatu. Udah nggak sholat banyak, udah nggak puasa banyak-banyak, udah nggak baca Quran terbata-bata, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ngerasa orang jadi orang yang paling masuk surga. Ya, oh kayak surga itu udah ada kaplingannya kita lihat di surga. Masya Allah.